Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Vina Putri, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Saudara, Balai Harta Peninggalan atau BHP terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BHP berpedoman pada pasal 2 dan 3 Keputusan Menkumham nomor 7 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan. Seperti apa tugas pokok dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan Surabaya? Di studio sudah bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Hendra Andi Satya Gurning, SHMH, selaku Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Pina. Baik ya, untuk hari ini terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Sama-sama. Ya Pak, ini sebelum kita ingin mengetahui tugas dan juga fungsi pokok dari Balai Harta Peninggalan begitu ya, kita ingin tahu sebenarnya apa sih Balai Harta Peninggalan itu? Apakah ini seperti museum? Mungkin benda-benda peninggalan bersejarah dulu yang dititipkan ke Balai Harta Peninggalan? Atau seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat yang awam terutama. Terima kasih Mbak Vina. Ya, sebenarnya saya meluruskan dulu ya bahwa Balai Harta Peninggalan tidak seperti itu. Jadi bukan harta peninggalan yang dimaksud itu adalah harta-harta peninggalan barang-barang kuno atau artefak-artefak prasejarah seperti itu. Bukan. Jadi sebenarnya harta peninggalan dimaksud di sini adalah hak atau harta kekayaan yang secara kepemilikannya dimiliki oleh subjek hukum, itu yang secara keperdataan yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan. Jadi Balai Harta Peninggalan ini sebenarnya dahulu itu bernama West End Budalkamer. Jadi berdiri tahun 1624 zaman VOC. Jadi usia Balai Harta Peninggalan sekarang sudah 400 tahun. Wow, sudah lama sekali. Ya, lebih tua dari Republik Indonesia. Baik. Ya. Tapi dengan sekarang itu berganti menjadi Balai Harta Peninggalan. Jadi secara umumnya itu adalah memang suatu badan pemerintah yang memang bertugas untuk ya, mewakili kepentingan orang-orang yang atas harta kekayaan atau hak keperdataannya. Bapak tadi mengatakan subjek hukum begitu ya. Nah ini perseorangan aja atau bisa juga mungkin milik perusahaan atau badan usaha begitu Pak? Subjek hukum ya orang per orang, individu dan individu, ya? badan hukum. Badan hukum ya? Badan hukum, seluruh badan hukum. Oke, dan ini kabarnya di bawah dari Kemenkumham begitu ya Pak? Iya, jadi kami Balai Harta Peninggalan itu adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cuman ada 5 di ada Indonesia. 5 di Indonesia. Ini bisa disebutkan 5 tempat di Indonesia ini di mana saja sih Pak? Ya, BHP itu ada di Medan, di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Jadi tiap BHP atau Balai Harta Peninggalan itu punya wilayah kerjanya masing-masing. Jadi untuk wilayah BHP Surabaya itu punya 5 wilayah kerja, 5 provinsi. Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kecuali Kalimantan Barat. Kenapa Pak? Itu ada wilayah kerja rekan kami di BHP Jakarta. Oke, jadi dibedah lagi ya di setiap provinsi tersebut begitu ya untuk wilayah kerjanya. Iya, benar. Begitu ya. Jadi selama ini Balai Harta Peninggalan ini hanya ada di 5 wilayah saja begitu ya Pak ya. Benar. Apakah ada penambahan nantinya Pak rencananya? Itu mungkin nanti terserah kepada pimpinan di pusat kalau untuk terkait kemungkinan untuk adanya penambahan BHP. Tapi pada saat ini hanya 5 kantor BHP yang ada di seluruh Indonesia. Berarti kalau misalkan orang tersebut mungkin di kota yang tidak ada cakupan layanan BHP ini, bagaimana? Apakah bisa dua Mbak, bisa mengkuasakan atau mungkin kami hadir, kami siap hadir untuk mendatangi ke tempat jika memang itu masyarakat kesulitan ya untuk mendatangi BHP, biar BHP yang datang kepada masyarakat. Jadi BHP di sini bisa jemput bola begitu ya ke masyarakat, Pak? Ya, sebagai bentuk pengabdian dan layanan kami kepada masyarakat di Indonesia dan mewujudkan negara hadir bagi masyarakat di Indonesia.
Baik, itu tadi ya, saudara sekilas mengenai tentang BHP dan juga lokasi-lokasi yang BHP ini berada. Dan Pak, ini apa saja sih kira-kira tugas dan juga fungsi pokok dari Balai Harta Peninggalan yang dijalankan sejauh ini? Ya, berdasarkan Permen Kumham nomor 7 tahun 2021 itu sebenarnya kita punya 7 tugas pokok dan fungsi, tapi kami bagi menjadi 8 layanan. Oke. Ya, 8, mewujudkannya dalam 8 layanan Balai Harta Peninggalan. Pertama itu kami melayani masyarakat umum. Melalui layanan umum kami itu berupa 1, penerbitan surat keterangan hak waris kepada masyarakat. Yang kedua adalah pendaftaran wasiat dan pembacaan wasiat tertutup. Nah, untuk surat keterangan waris ini atau pendaftaran wasiat ini itu memang masyarakat umum langsung mendatangi kantor Balai Harta Peninggalan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah kami umumkan, juga kami sampaikan dalam media massa maupun di web kami, yang bisa dilihat. Kemudian ada sendi layanan kami yang berdasarkan penetapan pengadilan, berupa pertama adalah dalam perwalian, pengampuhan. Jadi perwalian itu adalah sebagai wali pengawas dan pengampuhan itu sebagai pengampu pengawas. Jadi mengawasi terkait dengan neraca harta yang digunakan oleh wali. Ya. Apakah seorang wali itu amanah dalam menjalankan fungsinya sebagai wali untuk mengurus harta kekayaan anak di bawah umur atau orang dewasa yang tidak cakap atau dalam pengampuan. Istilahnya pengampuan sekarang itu difabel mental lah. Yang selanjutnya adalah layanan terkait dengan ketidakhadiran dan harta yang tidak terurus. Nah, ketidakhadiran dan harta tidak terurus ini terkait dengan objek-objek harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya atau dikatakan afwezik dan tidak terurus atau ditolak oleh seorang ahli waris. Kita sebut on behalf. Nah, kemudian kita sebagai kurator negara dalam hal kepailitan, dan kemudian kita juga dalam hal ada layanan terkait dengan uang pihak ketiga. Dalam hal ada dana-dana yang tidak diketahui pemiliknya. Baik. Ya, baru ini kami juga sudah membuat kerjasama atau MOU dengan BPJS misalnya. Jadi bagi peserta BPJS yang JHT khususnya jaminan hari tuanya yang setelah jatuh tempo itu pemiliknya tidak diketahui atau pemegang polisnya tidak diketahui, BPJS itu menyerahkan kepada BHP untuk disimpan. Jadi masyarakat sewaktu-waktu bisa klaim dengan masa daluarsa keperdataan itu 30 tahun. Baik. Untuk itu. Baik, kemudian tadi BHP Bapak tadi menyebutkan sebagai pengawas untuk walinya, begitu ya Pak ya? Iya, sebagai wali pengawas. Wali pengawas. Nah, ini sampai usia berapa nih Pak diawasi sebut nih Pak, apabila dia kehilangan kedua orang tuanya misalkan seperti itu? Usia kedewasaan kita 18 tahun sesuai 18 dengan tahun, undang-undang perkawinan. Oke, baik. Kemudian Bapak tadi juga menyebutkan wasiat tertutup. Nah, ini kalau untuk wasiat tertutup ini seperti apa Pak untuk gambarannya? Jadi banyak sekarang masyarakat itu kan itu membuat wasiat yang ditulis sendiri. Dibuat tidak di hadapan notaris, jadi isinya itu tidak seperti akta wasiat ya, yang dijelaskan di hadapan notaris, tapi dibuat sendiri atau ditulis tangan kemudian disimpan. Baik. Disimpan di notaris, jadi notaris itu hanya membuat akta penyimpanannya saja atau akta Vandipo katanya. Nah, itu disimpan, kemudian ketika pemberi wasiat itu meninggal dunia, nah itu sesuai KUA Perdata, pembukaannya itu harus di hadapan Balai Harta Peninggalan. Nah, kita itu seperti itu. Jadi baru sah kalau dibuka di hadapan Balai Harta Peninggalan, kemudian Balai Harta Peninggalan membuat berita acaranya sehingga wasiat tersebut terbuka dan mengikat umum. Baik. Seperti itu. Lalu yang paling banyak diurus oleh Balai Harta Peninggalan ini di bidang apa saja sih Pak yang paling banyak ditangani Pak untuk kasusnya? Kalau untuk layanan umum itu permohonan surat keterangan waris, hak waris. Itu yang paling banyak ya Pak? Ya, itu secara daily request itu dari masyarakat itu ada.
Karena memang kepentingan untuk sebagai syarat dalam Permen Agraria itu ada syarat terkait peralihan hak waris, hak tanah terutama ya. Dari waris itu harus dilengkapi dengan surat keterangan hak waris. Baik. Nah, itu jadi banyak. Tapi kalau untuk yang sifatnya berdasarkan penetapan, itu layanan kami yang paling banyak itu di perwalian. Di perwalian yang paling Perwalian, banyak begitu ya Pak ya. Iya. Nah itu tadi ya saudara, kita sudah mengetahui apa saja tugas dan juga fungsi dari Balai Harta Peninggalan Surabaya. Dan kita juga ingin mengetahui nih Pak, ini kan Bapak tadi mengatakan bahwa BHP atau Balai Harta Peninggalan ini sebagai kurator negara, ini juga bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak ya. Tapi bisa dijawab nanti di segmen berikutnya, tetap di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan Bapak Hendra Andi Satya Gurning, SHMH, selaku Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya. Pak Gurning, ini melanjutkan pembicaraan tadi, yaitu ini BHP ini sebagai kurator negara. Sebenarnya kurator itu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan ya, Mbak Vina ya. Tahun 2004, nomor 37 tahun 2004 itu kan menyatakan bahwa kurator itu adalah Balai Harta Peninggalan dan orang atau perseorangan yang menjadi pengurus atau mengurusi atau melakukan pemberesan dalam hal terjadinya kepailitan yang ditunjuk oleh pengadilan dan bekerja atas persetujuan atau pengawasan dari hakim pengawas dari putusan pengadilan niaga. Seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang ditangani oleh BHP ketika menangani kepailitan tersebut, Pak? Ya, jadi ketika BHP menangani kepailitan itu sama seperti halnya yang dilakukan oleh kurator swasta atau kurator perorangan yang ada saat ini. Ya, jadi dia membagi pekerjaannya menjadi 2 tahap, yaitu melakukan pengurusan itu berupa menginventarisir harta, ya kan, menetapkan tagihan, kreditur, ya kan, kemudian ada rapat pencocokan hutang, sampai kepada tahap pemberesan, yaitu berupa penagihan terkait dengan piutang-piutang dari entitas yang pailit dan kemudian melakukan lelang atau penjualan serta pengakhiran terakhir. Oke. Namun dari BHP sendiri ini kapan dapat ditunjuk sebagai kurator dalam kepailitan, Pak? Nah, sebenarnya ini yang masyarakat yang keliru ya, karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa BHP itu baru ditunjuk menjadi kurator ketika tidak ada kurator yang bersedia atau kurator persorangan ya, yang bersedia untuk menangani kepailitan tersebut. Padahal sebenarnya kurator BHP selaku kurator negara itu sebenarnya pada tahap pertama saja itu sebenarnya sudah bisa ditunjuk atau diminta untuk menjadi kurator dalam hal kepailitan. Tidak bersedianya itu karena apa, Pak, kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya ya mungkin karena kalau dilihat dari hubungan antara debitur dan krediturnya, mungkin rata-rata sih ketidaksediaan itu mungkin karena nilai harta yang akan dijadikan sebagai acuan untuk pemberesan itu memang tidak mencukupi atau mungkin tidak ada sama sekali. Baik. Itu ya ternyata banyak alasan juga ya, faktor di situ ya, Pak ya. Iya. Akibat ketidakhadiran atau ketidakmauan mungkin ya, Pak ya. Tapi kalau untuk kami selaku kurator negara itu sebenarnya kami bukan yang kedua. Karena selama ini diasumsi di masyarakat itu kurator negara itu ya sebagai alternatif terakhir. Padahal tidak, kita itu sebenarnya sama seperti kurator swasta lainnya. Itu dalam tahap awal, malah kita juga sekarang sudah, walaupun dalam undang-undang kepailitan itu dinyatakan bahwa kurator itu adalah dalam PKPU ketika sebelum pailit itu disebut pengurus adalah orang persorangan, tapi
BHP juga bisa sebagai pengurus dalam hal PKPU. Oke. Jadi seperti itu. Baik. Nah Pak, ini salah satunya melakukan pengumuman dan juga pendaftaran piutang. Ini bisa dijelaskan Pak, maksudnya pengumuman dan juga pendaftaran piutang ini yang seperti apa nih Pak? Jadi kita kan ketika prinsip kepailitan itu kan sebenarnya kan diajukan oleh sekurang-kurangnya dua entitas kreditur. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang mempunyai hutang terhadap perusahaan atau entitas yang pilot tersebut. Nah itu kita mengumumkan, memberikan kesempatan kepada masyarakat lain atau dunia usaha itu untuk kira-kira terkait dengan entitas atau perusahaan yang pilot ini ada nggak hutang piutang, hubungan hutang piutang, sehingga mereka bisa mendaftarkan tagihannya. Mendaftarkan tagihannya. Nanti setelah dalam periode tertentu dan setelah ditutup, maka kita mengetahui berapa sih nilai hutang yang dimiliki oleh entitas yang diputus pilot tersebut. Nah, apabila misalkan seseorang tersebut tidak mengetahui adanya pengumuman atau terlambat untuk mendaftarkan piutangnya, ini bagaimana nih Pak untuk teknisnya? Bisa nanti dengan pendaftaran pemberitahuan tambahan. Tapi nanti harus persetujuan dari hakim pengawas. Oke, seperti itu ya Pak ya untuk teknisnya ya. Ya. Baik. Nah Pak, ini soal harta. Apabila harta tersebut atau budel tadi ya Pak ya, seperti yang disebutkan. Nah ini kalau memang sudah ditemukan harta atau budel, ini harus diapakan untuk hartanya Pak? Ya, pertama itu adalah harus dilakukan sita umum. Sita umum dalam hari ini berbeda dengan sita barang bukti ya dalam peristiwa pidana. Sita umum ini adalah menghentikan tindakan atau peralihan harta tersebut secara hukum itu tidak diperbolehkan. Nah, tapi dalam hal-hal tertentu dalam undang-undang kepailitan juga diatur mengenai adanya keberlangsungan usaha. Jadi ada going concern jika memang kalau ketika perusahaan ini tidak dilakukan penutupan, tetap dilangsungkan usahanya, justru akan menambah nilai budelnya atau nilai asetnya nanti, maka itu dapat dilakukan. Nah, sita umum itu artinya bukan membekukan, tapi menghentikan tindakan-tindakan hukum terkait dengan harta tersebut. Jadi penjualan, sewa menyewa dan tindakan lainnya itu harus persetujuan dari kurator. Seperti itu. Oke, itu sampai kapan Pak untuk dihentikan seperti itu? Sampai dengan nanti tahap pemberesan Pak. Ketika sudah semua ini, maka kita bisa melakukan namanya tahap pemberesan itu yaitu penjualan melalui lelang atau di bawah tangan. Nah, uang hasil lelang dan hasil penjualan tersebutlah yang akan kita kembalikan kepada kreditur. Oke, baik. Jadi dilakukan pembayaran. Jadi untuk pembagian budel tersebut ini tidak ada pemeringkatan begitu Pak atau bagaimana? Untuk pembagian budelnya tentu ada sesuai ada ya Pak ya? Karena hak-hak dari pemegang hak tanggungan sebagai kreditur separatis itu kan ada. Baik. Begitu juga dengan kreditur preferen, ya seperti gaji karyawan. Baik. Itu pasti yang didahulukan. Oke, baik. Itu ya, saudara ya, kita sudah mengetahui terkait dengan Balai Harta Peninggalan ini sebagai kurator negara. Dan kita juga ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin bisa disinggung lagi ya Pak ya, terkait dengan surat keterangan hak waris ini seperti apa peran dari Balai Harta Peninggalan Surabaya. Nah, saudara jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Nah, Pak Gurning, ini di segmen terakhir ini bisa dijelaskan mengenai surat keterangan hak waris atau SKHW begitu ya Pak ya. Ini bagaimana fungsi dari Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk menangani hak waris pada seseorang begitu? Ya, jadi secara sejarah penerbitan surat keterangan hak waris itu memang dulu Balai Harta Peninggalan ditujukan kepada golongan penduduk. Jadi kan kalau dulu ada pembagian golongan penduduk ya 131 HIR itu dinyatakan kita itu hanya membuat surat keterangan waris bagi golongan timur asing
non-Tionghoa. Artinya kita itu bagi golongan Arab dan Persia. Tapi sebagaimana Mbak Vina ketahui dan masyarakat ketahui kan bahwa kita tidak menganut penggolongan penduduk lagi ya, tidak ada diskriminasi lagi. Jadi kita itu sekarang menangani surat keterangan hak waris bagi seluruh warga negara Indonesia WNI. Nah, surat keterangan waris ini, hak waris ini itu mengacu kepada haknya, bukan kepada bentuk harta warisnya. Jadi itu yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa keterangan hak waris yang kita berikan itulah kepada subjeknya, bukan kepada objeknya. Nah, jadi kepada diri dari ahli warisnya. Nah, itu kita menerbitkan itu kepada masyarakat karena memang kepentingan masyarakat sangat membutuhkan, khususnya terkait dengan peralihan harta-harta milik pewaris. Ya, misalnya contohnya ya tanah, misalnya tanah milik kedua orang tuanya atau orang tuanya terdahulu itu mau dibalik namakan atau misalnya dilakukan penjualan, maka pembeli itu kan artinya kan harus persetujuan dari seluruh ahli waris itu. Nah, untuk menunjukkan seseorang itu menjadi ahli waris terkait dengan kepemilikan tanah tersebut, maka ada syarat memang di Badan Pertanahan itu melampirkan namanya surat keterangan hak waris. Nah, hak waris bagi kita sekarang karena sudah ada terjadi perluasan, tidak ada penggolongan lagi, maka kita menjadi layanan umum. Nah, jadi kepada seluruh warga negara Indonesia dapat dilayani untuk diminta diterbitkan surat keterangan hak waris. Nah, apa yang dibutuhkan dalam hak waris ini? Kadang-kadang kan itu kan bukti-bukti formilnya saja, Mbak. Kesulitannya adalah ketika orang tua yang orang dulu itu kan kadang-kadang bukti formilnya itu tidak ada. Ya, seperti orang dulu kan itu nggak punya akte kelahiran seperti itu. Atau mungkin hilang begitu, Pak. Atau hilang ya. Sementara dalam pembuatan surat keterangan hak waris itu di mana saja itu ada 3 elemen. Apa saja, Pak? Lahir, menikah, mati. Nah, itu kan yang kadang dokumen itu kan harus pernyataan itu kan harus dibuat berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pemohon. Nah, dalam hal ini BHP membantu masyarakat terkait dengan dokumen-dokumen terdahulu yang mungkin tidak dimiliki ya, karena orang tua kita dulu kan mungkin nggak punya akte kelahiran seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari dokumen pembanding ya yang dimiliki, misalnya sudah tertera di KTP atau sudah tertera di kartu keluarga. Nah, paling terakhir adalah pernyataan keluarga terdekat. Paling terakhir lagi adalah kalau misalnya keluarga terdekat tidak ada, aparat pemerintah setempat, tempat di mana keberadaan dari pewaris tersebut. Ya, RT RW minimal seperti itu. Baik, seperti itu ya mengenai surat keterangan hak waris atau SKHW dan Balai Harta Peninggalan ini berperan dalam hal itu. Nah, Pak, apabila kita ada harta kepemilikan yang tidak diketahui kepemilikannya, ini bagaimana dari Balai Harta Peninggalan ini untuk mengelola harta tersebut, Pak? Iya, jadi gini, Pak, Mbak. Nah, jadi bagi masyarakat ya memang kadang-kadang ada kepentingan hukum terkait dengan harta tersebut yang harus diurus. Ya. Yang harus diurus. Jadi ketika ada harta-harta yang kita berkepentingan terhadap harta tersebut, tapi kita mau katakanlah tanah, ya kita menempati, tapi tanah tersebut memang bukan punya kita, milik orang lain, kita hanya disuruh menempatinya saja. Kemudian kita pengen membeli, cuman ketika ingin membeli tersebut, keberadaan orang yang tercantum dalam data kepemilikan tanah tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya di mana, atau kita simpelkan hilang lah ya, orangnya hilang gitu, baik dia dan ahli warisnya. Nah, itu ketika masyarakat berkepentingan terhadap harta tersebut, maka masyarakat bisa mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan untuk menyatakan orang tersebut dinyatakan abwesik atau tidak hadiran, kemudian menunjuk BHP selaku pengampunya, Balai Harta Peninggalan selaku pengampu orang yang tidak hadir tersebut. Nah, nanti orang yang berkepentingan tersebut dapat melakukan hubungan hukum dengan BHP selaku pengampu orang yang tidak hadir tersebut. Nah, disitulah nanti BHP berperan dalam hal
misalnya perbuatan hukumnya misalnya jual beli ya, BHP selaku penjual mewakili orang yang tidak hadir tersebut. Nah, sehingga nanti status hukum perbuatan jual belinya itu sah, dan Sah ya, ketika Pak. BHP nanti menerima uang dari penjual beli tersebut, maka itu akan disimpan secara keperdatan dengan daluarsa 30 tahun. 30 tahun ya 30 untuk masanya tahun. ya. Jadi sewaktu-waktu ada orangnya muncul atau ahli warisnya muncul, itu BHP akan menyerahkan kepada pihak dengan menunjukkan bukti-bukti kalau dia misalnya ahli waris ya. Bukti-bukti yang cukup seperti itu, Mbak Vina. Baik, itu tadi. Nah, Pak, ini kalau misalkan kita juga punya dana begitu ya dari BPJS Ketenagakerjaan ini, dana apa saja yang bisa dikelola dari BHP Surabaya dan bagaimana proses pengelolaan dana BPJS ini oleh BHP, Pak? Ya, jadi sebenarnya dengan BPJS itu kita wujudkan dalam bentuk kerjasamanya dengan MOU dengan BPJS. Tapi sebenarnya gini, Mbak Vina, sebenarnya itu kaitannya dengan persoalan-persoalan kepemilikan uang-uang yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya lagi. Termasuk dalam hal ini, dalam hal money remittance ya. Dalam hal transfer dana, money remittance, misalnya uang-uang yang dikelola oleh lembaga-lembaga money remittance seperti Western Union, ya kan, MoneyGram, dan nggak tahu mungkin sekarang termasuk Alfamart, Indomart ya, retail itu kan termasuk berfungsi sebagai pengiriman uang juga. Itu ketika ada uang-uang yang ketika proses pengirimannya itu terkendala atau tidak diterima pemiliknya, kemudian pemiliknya tidak diketahui keberadaannya. Nah, uang-uang ini kan menjadi catatannya kan menjadi tidak bertuan, uangnya tidak bertuan gitu. Nah, dalam undang-undang transfer dana disebutkan dalam bahwa uang tersebut bisa dititipkan di BHP, di Balai Harta Peninggalan. Sehingga nanti catatan pembukuan perusahaan money remittance itu menjadi clear. Nah, sampai kapan, Pak, untuk penitipan ini, Pak? Sama, secara daluarsa keperdataan 30 tahun. 30 tahun iya, masanya, masuk ke rekening uang pihak ketiga di Balai Harta Peninggalan. Sewaktu-waktu ada pihak-pihak yang melakukan klaim, sama seperti BPJS tadi, itu dapat mengajukan klaim kepada Balai Harta Peninggalan, tapi sebelumnya kami melakukan verifikasi dengan lembaganya. Dalam hal ini BPJS. Nah, untuk kerjasama dengan BPJS sendiri itu masih kepada layanan jaminan hari tua, JHT. JHT. Iya. Baik. Iya, karena kan banyak produk BPJS ya, tapi kita baru kerjasamakan dengan JHT, jaminan hari tua. Nah, satu lagi nih, Pak, ini terkait dengan berbicara mengenai kasus hukum perdata, terkadang karena memang alasan satu sama lain orang tersebut tidak bisa hadir begitu ya secara fisik. Nah, dari BHP sendiri ini bagaimana cara membantu penyelesaian dari masalah tersebut, Pak? Ya, jadi untuk penyelesaian misalnya secara fisik orang tersebut tidak hadir untuk seluruh layanan ya, baik untuk fisik maupun on behalf atau uang pihak ketiga. Itu memang secara syarat itu memang harus ada ditetapkan dulu oleh pengadilan ya, mengenai ketidakhadiran atau kehilangan orang tersebut, keberadaan orang tersebut. Tapi upaya yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan adalah pada tahap awal ya, sama seperti yang lainnya, adalah kita akan mengumumkan, kita akan tetap mengumumkan kepada orang-orang yang berkepentingan bahwa ada keberadaan harta kekayaan yang sedang dalam pengurusan Balai Harta Peninggalan. Nah, kita harapkan sih keberadaan orang tersebut muncul. Ada begitu ya? Iya, ada, sehingga nanti persoalan status hukumnya menjadi jelas gitu. Nah, ketika masa periode pengumuman tersebut. Tapi ketika sudah dilakukan upaya tersebut, kemudian kita sudah umumkan juga dalam berita negara, maka mekanisme yang kita lakukan adalah penyimpanan dan penyimpanan di Balai Harta tersebut bukan penyimpanan fisik ya. Baik. Ya, artinya Balai Harta Peninggalan itu tidak menyimpan lagi berbentuk uang atau logam berharga seperti itu, tapi kita titipkan ke lembaga perbankan. Baik. Satu lagi, Pak, untuk masyarakat mungkin yang ingin mengakses layanan dan juga informasi terkait dengan BHP, ini di mana nih, Pak? Bisa disebutkan? Ya, kalau kami di Balai Harta Peninggalan Surabaya, di kantor Balai Harta Peninggalan Jalan S. Parman, Waru. Jadi bekas kantor imigrasi dahulu.
Nah, dapat menghubungi kontak yang tertera di web kami atau di jaringan media sosial yang kami punya. Baik. Bisa dilihat di internet atau Google. Baik, terima kasih Pak Hendra Andi Satya Gurning SHMH selaku Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk memberikan informasi pada kita semua ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Baik, intinya saudara kita meluruskan ya bahwa BHP sendiri ini bukan harta peninggalan zaman kolonial Belanda atau benda-benda bersejarah dahulu, tapi harta peninggalan perseorangan maupun badan usaha yang berwujud dan juga bernilai. Dan semoga ini juga dapat menambah wawasan Anda mengenai fungsi dan juga tugas pokok penting dari Balai Harta Peninggalan. Sekian dulu Sapa Jatim untuk hari ini. Saya Vina Putri pamit. Terima kasih kebersamanya dan sampai jumpa di lain kesempatan.